Pelecehan finansial si narsistik. Pelecehan finansial merupakan bentuk kontrol dan manipulasi yang sering digunakan oleh para narsistik untuk mempertahankan kekuasaan dan dominasi atas korbannya. Banyak orang mungkin sudah familiar dengan taktik manipulasi psikologis dan emosional yang dilakukan oleh para narsistik, tetapi penggunaan pelecehan finansial mereka kurang dikenal meskipun dampaknya sangat merusak. Si narsistik adalah individu yang memiliki rasa mementingkan diri yang berlebihan dan kebutuhan terus-menerus untuk dikagumi. Mereka kurang memiliki empati dan memiliki pandangan yang muluk-muluk terhadap diri mereka sendiri, yang seringkali membuat mereka mengeksploitasi dan memanipulasi orang lain untuk mencapai tujuan mereka. Dalam hal finansial, si narsistik menggunakan uang dan sumber daya sebagai sarana untuk mengendalikan dan mempertahankan kekuasaan atas korbannya. Salah satu taktik yang digunakan oleh si narsistik dalam pelecehan finansial adalah mengendalikan keuangan korban. Ini dapat mencakup pembatasan akses terhadap uang, mengendalikan semua keuangan, atau menuntut akses terhadap catatan dan rekening keuangan Anda. Dengan mengendalikan keuangan Anda, si narsistik dapat membatasi kemandirian dan kebebasan Anda, sehingga Anda semakin bergantung pada mereka. Taktik lain yang digunakan oleh si narsistik dalam pelecehan keuangan adalah menggunakan uang sebagai senjata. Mereka dapat menggunakan uang untuk menghukum, mengancam, atau memaksa korbannya agar patuh. Misalnya, mereka dapat mengancam untuk tidak memberikan dukungan keuangan atau aset jika Anda tidak memenuhi tuntutan mereka. Mereka juga dapat menggunakan uang untuk memanipulasi perilaku Anda, sehingga Anda merasa berkewajiban untuk melakukan sesuatu sebagai imbalan atas dukungan keuangan mereka. Si narsistik juga menggunakan pelecehan keuangan sebagai sarana untuk mengisolasi korbannya. Dengan mengendalikan keuangan Anda, mereka dapat membatasi kemampuan Anda untuk bersosialisasi, mencari bantuan, atau meninggalkan hubungan yang penuh kekerasan. Isolasi ini membuat Anda lebih rentan dan bergantung pada si narsistik, sehingga semakin memperkuat kendali mereka atas Anda. Pelecehan keuangan dapat berdampak parah dan berkepanjangan pada korban. Hal ini dapat menyebabkan perasaan tidak berdaya, harga diri rendah, dan ketakutan. Anda mungkin merasa terjebak dan tidak dapat melarikan diri dari hubungan yang penuh kekerasan karena ikatan keuangan. Anda juga mungkin mengalami kesulitan keuangan sebagai akibat dari kekerasan yang Anda alami, sehingga semakin sulit untuk melepaskan diri dari si narsistik. Mengenali tanda-tanda pelecehan finansial sangat penting untuk melindungi diri dari manipulasi narsistik. Beberapa tanda bahaya yang perlu diwaspadai meliputi: 1. Si narsistik bersikeras mengendalikan semua keuangan dan tidak memberi Anda kebebasan dalam mengelola uang Anda. 2. Si narsistik membuat semua keputusan keuangan tanpa berkonsultasi dengan Anda, meskipun hal itu berdampak langsung pada Anda. 3. Anda merasa berkewajiban untuk melakukan sesuatu kepada si narsistik sebagai imbalan atas dukungan finansial atau aset dari mereka. 4. Si narsistik menggunakan uang untuk menghukum, mengancam, atau memaksa Anda agar patuh memenuhi tuntutan mereka. 5. Anda merasa terjebak, namun tidak dapat meninggalkan hubungan karena ikatan finansial.
Penting untuk diingat bahwa kekerasan finansial tidak selalu terlihat jelas dan dapat tersamar dalam manifestasinya. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan dinamika hubungan dan mempercayai insting Anda jika ada yang terasa aneh. Jika Anda menduga bahwa Anda adalah korban pelecehan keuangan oleh si narsistik, ada beberapa langkah yang dapat Anda ambil untuk melindungi diri sendiri dan mencari bantuan. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat dipertimbangkan. 1. Cari dukungan dari teman dan anggota keluarga yang terpercaya. Penting untuk memiliki sistem pendukung yang kuat untuk membantu Anda mengatasi tantangan pelecehan keuangan. 2. Edukasi diri Anda tentang kemandirian dan pemberdayaan finansial. Ambil langkah-langkah untuk mengendalikan keuangan Anda dan cari sumber daya yang dapat membantu Anda menjadi lebih mandiri dalam hal finansial. 3. Pertimbangkan opsi hukum. Jika Anda merasa bahwa Anda sedang mengalami penyalahgunaan keuangan, mungkin perlu mencari nasihat hukum untuk melindungi diri sendiri dan aset Anda. 4. Buat rencana keselamatan secara diam-diam. Jika Anda mempertimbangkan untuk meninggalkan hubungan yang toksik, penting untuk memiliki strategi exit yang aman untuk memastikan kesejahteraan dan keamanan finansial Anda. 5. Cari bantuan profesional yang mengerti tentang pelecehan narsistik. Seorang terapis atau konselor dapat membantu Anda mengatasi dampak psikologis dan emosional dari pelecehan keuangan dan memberikan panduan tentang cara melindungi diri Anda dari manipulasi lebih lanjut. Penting untuk diingat bahwa pelecehan keuangan adalah bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan harus ditanggapi dengan serius. Singkatnya, pelecehan finansial adalah taktik yang merusak dan berbahaya yang digunakan oleh si narsistik untuk mempertahankan kendali dan dominasi atas korbannya. Dengan mengenali tanda-tanda pelecehan finansial dan mencari dukungan serta sumber daya, Anda dapat melindungi diri Anda dari manipulasi lebih lanjut dan berupaya untuk mendapatkan kembali kemandirian dan kebebasan finansial Anda. Penting untuk menyoroti bentuk kekerasan ini dan meningkatkan kesadaran kita bersama untuk mendukung mereka yang mungkin mengalami kekerasan finansial di tangan seorang narsistik.